Ya, terima kasih Bu Inge sudah menyampaikan ya materi daripada program pengungkapan sukarela ini. Namun demikian masih banyak pertanyaan yang masuk ke panitia baik sebelum Bu Inge menyampaikan maupun bersamaan ketika menyampaikan. Tapi nggak apa-apa, sekalian aja mungkin supaya diinformasikan kembali kepada para peserta. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan nanti disampaikan melalui chatroom ya. Kami akan mencoba bacakan. Jadi ada pertanyaan Bu Inge ya dari Ibu Nini Herlina. Ini wajib pajak orang perorangan yang meninggal tahun 2020 ada tanah yang diwariskan perolehan tahun 1990 dan belum masuk SPT dan sudah diwariskan dan balik nama ke ahli waris. Apakah perlu ikut PPS lagi katanya? Saya ulangi lagi ya Bu Inge ya. Ini WPOP meninggal tahun 2020. Namun ada tanah yang diwariskan yang perolehannya tahun 1990 dan belum masuk SPT. Dan SPT diwariskan dan balik nama ke ahli waris. Apakah perlu ikut PPS lagi? Ini dari Bu Nini ini. Oke, ya Bu Nini, jadi gini, tadi Pak Justinus sudah menyampaikan bahwa sebetulnya warisan itu bukan merupakan objek pajak. Nah, dulu mungkin pada saat masih dimiliki orang tuanya memang belum dilaporkan dalam SPT orang tua kan gitu sepertinya ya Pak Wiston ya, kalau boleh saya sedikit asumsikan. Nah, oleh Bu Nini ini sendiri gitu loh, apakah dia itu sudah dilaporkan atau belum, kelihatannya belum juga, ya kan gitu loh. Nah, ini sebetulnya kalau saya melihatnya ada dua pilihan, tapi Bu Nini mau repot atau enggak nih sebetulnya. Tahun berapa tadi Pak Wiston, mohon maaf? Di 1990 nih, Bu enggak, Nini ininya, ini. yang diwariskannya? Meninggalnya 2020, tapi sebenarnya diwariskannya tahun 90. Oh, Udah lama sekali. diwariskannya tahun 90. Nah, ini kita Meninggal harus klarifikasi tahun di Bu Nini. 2020, tapi belum dilapor di SPT. Nah, Lupa, belum dilapor di SPT. enggak, jadi gini, agak ini saya. Kalau warisan, kita berbicara warisan itu kan sebetulnya milik orang tua kan misalnya gitu. Orang tuanya Bu Nini, kalau saya berpikirnya seperti itu. Orang tuanya Bu Nini mungkin membeli harta itu pada tahun 1990 dan belum pernah dilaporkan di SPT, kan seperti itu. Nah, pada tahun 2020 orang tuanya meninggal, kan gitu. Nah, pada saat dia meninggal, Bu Nini maunya mungkin sudah diwariskan ke Bu Nini sehingga menjadi atas nama Bu Nini pada saat ini, gitu kan. Nah, Bu Nini seharusnya pada tahun 2020 melaporkan harta tersebut di dalam PPS, kan gitu. Nah, kalau misalnya harta tersebut sebetulnya gini, Bu Nini ada dua pilihan kalau menurut saya. Karena warisan itu bukan objek pajak gitu loh. Dan itu memang nanti ada akte warisnya gitu kan, ada akte warisnya, ada ya pokoknya ada tanda bahwa itu memang diwariskan dari orang tua kepada Bu Nini. Bu Nini tidak perlu ikut PPS, sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi dengan catatan di SPT tahunan 2020 warisan tersebut harus dilaporkan kan gitu. Nah, mungkin ini ada yang lain nih, ada yang lain yang ingin dilaporkan Bu Nini tahun 2020, bukan cuma warisan aja. Nah, kalau halnya seperti itu, maka mau nggak mau memang harus mengikuti program PPS. Karena apa? Pembetulan dilakukan yang setelah tahun 2000, setelah Undang-Undang HPP itu kan tidak bisa dilakukan lagi. Kan gitu, Pak Wison. Ini pilihan kepada Bu Nini nih. Kalau hanya harta itu saja, mungkin ya sudah, kita tinggal pembetulan SPT tahun 2020. Tapi Bu Nini tidak memiliki tidak boleh lagi mengikuti program PPS. Itu konsekuensinya gitu. Kira-kira gitu, Pak Winston. Iya, semoga ya Bu Nini bisa mengerti ya. Ya, Tadi betul. juga udah dijelaskan sama Pak Justinus ya, mengenai Betul. warisan itu bukan objek pajak, jadi terserah mau pilih, mau nanti apa namanya ikut PPS atau tidak, ya masing-masing ada plus minusnya. Silakan timbang-timbang nanti ya. Betul. Kemudian ini pertanyaannya, ini tadi udah dijawab juga tadi ya. Kapan PMK mengenai PPS ini dikeluarkan? Nah ini nggak apa-apa diulangi lagi. Sebelum tanggal 1 Januari Bapak Ibu yang jelas. Sebelum berlaku 1 Sebelum Januari. berlaku, ya. Ya kita doakan aja lebih cepat biar sempat dipelajari nanti. Ya, siap. Pelaksanaannya. Ya ini ada pertanyaan lagi dari Bapak David Lesmana. Oke.
Bapak David Lesmana, ya ini kalau nggak salah ini, kalau Pak David Lesmana ini yang saya kenal, ya mungkin dari apa nih, dari perpajakan dari Kadin juga nih. Oh Apabila gitu. perusahaan membeli saham dengan imbreng tanah dan bangunan, pada saat imbreng, perusahaan belum melakukan balik nama atas aset tersebut, sehingga belum melakukan pembayaran PPh final maupun BPHTB. Jadi belum balik nama, sehingga belum bayar BPHTB maupun BPH. Apakah ini bisa jadi objek TA bagi perusahaan yang memberi aset dan yang menerima aset? Itu dulu. Oh, ini berarti asumsinya adalah bahwa wajib pajak badannya ini sudah mengikuti TA ya dulunya, dan ini terjadinya sebelum tahun 2015. Kondisinya harus seperti itu dulu, karena ya, kalau harus ini jelas baru dulu. terjadi, karena kalau ini memang harus lebih jelas ini apa namanya kasusnya ini. Ini orang pribadi atau PT ini tahun 2015 ke bawah atau tidak, tapi bisa nanti mungkin diberikan jawaban sesuai dengan kondisi. Kalau saya tangkap di sini, ini kemungkinannya ini kan sudah ada apa namanya imbreng itu apa namanya perusahaan membeli saham dan menyerahkan tanah, tapi belum dibalik namakan. Kalau dia ini apa namanya walaupun belum bayar BPHTB maupun PPh, apakah bisa ikut? Apakah ini bisa objek TA bagi perusahaan memberi aset? Berarti ini yang 2015 mungkin ini, Bu Inga, karena kemungkinan ya, betul. TA. Ya, kebetulan kemungkinan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf nih, untuk yang kebijakan mengenai pembebasan PPh final sama PPh final terutama, kalau dulu kan TA ada kebijakan ya Pak Wiston, bahwa kalau mengikuti TA, PPh finalnya dibebaskan juga. Nah, ini yang belum bisa saya pastikan saat ini. Kita masih harus menunggu nih. Saya nggak mau ngasih bocoran, karena ini suatu hal yang sangat ini saya harus memastikan dulu pimpinan kita sudah setuju diberikan fasilitas atau tidak nantinya. Jadi kita harus menunggu. Mohon maaf nih Pak David, belum bisa saya pastikan sekarang, tapi yang jelas ini berarti terjadinya harus sebelum tahun 2015 dan memang wajib pajak tersebut mengikuti program tax amnesty gitu. Karena kalau misalnya tidak mengikuti tax amnesty berarti tidak bisa mengikuti yang kebijakan pertama. Intinya sih gitu sih Pak Winston sebetulnya. Gitu loh. Juga mengenai tadi masalah nomini dan segala macamnya, karena dulu waktu TA memang ada pengaturan tersendiri kan secara khusus gitu. Ini yang belum bisa saya sampaikan saat ini sebelum peraturan pelaksanaannya nanti ada. Tapi ini akan diatur tentunya. Mohon maaf untuk Pak David. Jadi Pak David mohon bersabar ya, Mohon bersabar. menunggu apa namanya aturan pelaksanaannya terlebih dulu ya. Betul. Ya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak David ini. Dalam program PPS dinyatakan bahwa pembetulan SPT 2016 sampai 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang APP diundangkan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dianggap tidak disampaikan. Pertanyaan kami, jika WPOP melakukan pembetulan SPT 2016-2020 dan yang bersangkutan tidak menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, artinya tidak ikut program pengungkapan sukarela, apakah pembetulannya masih berlaku apa tidak? Gitu Bu. Masih, betul. Itu masih boleh dilakukan Pak Winston. Ya. Jadi kalau nggak ikut boleh pembetulan. PPS ini tetap pembetulannya boleh dilakukan dan yang sudah dibetulkan tetap masih berlaku ya. Masih berlaku. Kira-kira gitu ya, Bu Ina ya. Tapi kita harus pisahkan karena kalau SPT kan melaporkan penghasilan ya Pak gitu. Jangan pembetulan SPT cuma nambahin harta gitu kan. Nah, itu yang nggak betul nantinya gitu loh. Pembetulan SPT itu kalau memang ada nambah hartanya tentunya harusnya secara wajar penghasilannya memang juga ada pada saat tahun yang bersangkutan gitu kan Pak Wiston. Ya Bu Inga, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan dari Bapak Handokoli. Ini Bapak Handokoli, wajib pajak tidak ikut TA jilid 1, sekarang ikut PPS. Bagaimana dengan perlakuan aset 2015 ke bawah, sedangkan aset 2015 dan sebelumnya sudah daluarsa? Bagaimana pencantuman aset PPS
atas aset tersebut pada pelaporan SPT 2022 jika dimasukkan aset sebelum tahun 2015 dan tahun sebelumnya menyebabkan jumlah harta menjadi besar sekali pada saat pelaporan SPT pribadi tahun 2022. Ini gimana nih Bu ini? Oke, siap. Tadi Pak Handoko ya. Jadi Pak Handoko, kita mengetahui bahwa dalam Undang-Undang KUP daluarsa pajak itu kan memang sudah habis kalau memang dia hartanya 2015 ke belakang. Ini kita kembalikan kepada wajib pajak sebetulnya. Wajib pajak ini maunya SPT-nya benernya dari tahun berapa Pak Wiston? Misalnya, dia kan boleh-boleh aja betulin SPT sepanjang belum melakukan pemeriksaan selama ini ya, atau untuk menghindari tindakan pidana gitu loh. Dia boleh membetulkan SPT sampai kapanpun juga. Misalnya dia mau betulin aja SPT tahun 2015, ya silahkan aja, sesuaikan dengan dengan pelaporan harta yang memang dimiliki tahun 2015. Kalaupun ada apa-apa, DJP nggak bisa melakukan, tidak bisa menerbitkan ketetapan pajak terhadap apa yang dibutuhkan pada tahun 2015 gitu kan. Itu supaya apa? Supaya nanti nyambung kan sebetulnya gitu loh. Bapak ini kan pengennya gitu, semua SPT dilaporkan benar. Jangan nanti tiba-tiba dia ikut kebijakan 2 saja gitu kan. Kebijakan 2 saja, kemudian 2015-2020 udah oke karena sudah ada SKT-nya, tapi tiba-tiba tahun 2022 ada lagi harta lain-lainnya ditambahkan gitu loh. Saran saya sebetulnya itu ya saya kembalikan kepada wajib pajak. Kalau misalnya mau supaya tahun 2022 itu nanti tidak tiba-tiba hartanya bertambah panjang dengan secara tiba-tiba, ya monggo aja silakan dibetulkan yang tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Karena kan kalau mau saya bilang ikut PPS saja ya nggak mungkin dong, orang nggak bisa tahun 2015 ke belakang. Kalau Pak Handoko ini tidak mengikuti TA, dia tidak boleh ikut kebijakan yang pertama gitu. Kecuali tadi Pak Handoko misalnya ikut TA, saya mau biar benar-benar plong nih Bu katanya. SPT saya nantinya aman gitu. Saya juga merasa lega karena sudah jujur semuanya. Saya lakukan, saya ikutkan PPS untuk harta yang tahun 2015 ke belakang. Tapi Pak Handoko saya yakin sudah mengerti bahwa memang DJP tidak bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tahun 2015 ke belakang apabila SPT itu dilakukan pembetulan. Seperti itu Pak Wiston. Kita semua kembalikan kepada wajib pajak. Dia maunya SPT yang benar tahun berapa aja. Ya ini Pak Handoko ya dikembalikan ke Pak Handoko nih. Memang pada prinsipnya kan sudah daluarsa ya yang tahun 2015 ke bawah. Ya. Cuma jadinya untuk mau melaporkan ke 2016 ke atas jadi kesulitan karena tidak ikut tax amnesty yang lalu ya. Iya. Pak, kalau Pak Handoko berbaik hati 2015 ternyata ada pembelian harta, memang ada penghasilan melaporkan, ya silahkan aja kan gitu. Tapi pembetulan SPT seperti biasa untuk tahun 2015 ke belakang. Itu pilihan Pak Wiston, silakan. Jadi yang boleh ditambahkan di sini adalah penambahan harta 2016 sampai 2020 aja ya Ibu Inga ya. Betul, ya itu untuk 2020 kebijakan berapa kedua. saldonya ya. Betul, di kebijakan kedua. Oke, itu sementara jawabannya Pak Handoko ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Betsy Kinantra. Ibu Betsy Kinantra, Ibu Betsy bertanya, dalam skema PPS atas harta berupa rekening bank yang sudah ada sejak sebelum 2015, saldo 1 miliar, dan masih ada sampai 2020. Saldo menjadi naik jadi 2,5 miliar. Nilai harta yang menjadi dasar dalam PPS mengikuti saldo akhir 2015 ataukah saldo akhir 2020 yang naik jadi 2,5 miliar ini. Bagaimana bila posisi saldo akhir 2020 lebih besar dari saldo akhir 2015? Kemudian dalam PPS mengikuti kebijakan 1 atau kebijakan 2? Nah ini silakan Bu Inga mau dijawab ini. Aduh, oke. Jadi gini, kan sebetulnya mungkin itu uangnya itu juga gitu ya, tapi kan sudah nambah gitu ya. Nah, yang tahun 2015 saya yakin udah ikut TA barangkali, tapi belum melaporkan adanya uang kas di sana, ya gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, ini sama juga seperti Pak Wilson, kita semua kembalikan kepada wajib pajak. Kalau ternyata pada saat tahun 2015 itu merasa bahwa atas penghasilan tadi itu memang belum dipajaki sehingga dia ingin ikut di PPS program yang kedua, silahkan misalnya untuk yang dilakukan untuk yang dengan nilai tahun 2015. Oke.
Nah, dengan catatan bahwa untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, walaupun dia tidak ada di dalam daftar harta, itu merupakan suatu hal yang wajar. Artinya gini, uang 1,5 miliar itu misalnya setiap tahun dia bisa menabung 500 juta karena tunggu, kan berarti 5 tahun 1,5 miliar menjadi 1 miliar menjadi 2,5 miliar tadi ya. Oke. Berarti ada 1,5 miliar diperoleh selama 5 tahun. Kalau kita ambil rata-rata ya taruhlah sekitar 400 juta misalnya gitu. Bahwa misalnya setiap tahun ini Ibu siapa tadi Desta. Ibu ini memiliki penghasilan yang bisa di-save sebesar 400 juta dengan catatan untuk penghasilan tersebut sudah dipajaki. Kan itu boleh-boleh saja. Nah, tadi yang 1,5 miliar, yang 1 miliar di awal 2015 itu akan ada di dalam esket, kan gitu. Nah, di dalam esket ini nanti itu akan dilaporkan ke tahun 2022. Sepanjang Ibu ini nanti 2016 sampai dengan 2020 itu penghasilannya wajar bahwa memang yang 1 miliar ini menjadi 1,5 menjadi 2,5 miliar itu tidak akan ada masalah sepanjang juga penghasilannya sudah dipajaki. Nah, nanti pada saat melaporkan SPT tahun 2022 dalam daftar harta itu boleh dicantumkan sesuai dengan nilai pada akhir tahun 2022 sebetulnya. Misalnya sudah nambah lagi menjadi 3 miliar, tapi di dalam kolom keterangan tolong ditambahkan bahwa misalnya sudah dilaporkan dalam kebijakan 1 program PPS, ada esket nomor berapa. Dan bahwa memang kalau diteliti oleh petugas pajak selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, penghasilan Ibu tadi sudah dipajaki semuanya. Itu kan menjadi suatu hal yang wajar menurut saya. Ya kan Pak Winston? Saya sih nggak mau bilang, walaupun kalau misalnya Ibu ini berbaik hati, saya nggak mau repot deh Bu, udah saya ikut yang PPS yang kebijakan kedua aja, ya monggo silahkan gitu kan. Itu membantu pemerintah karena kan tarifnya memang lebih tinggi gitu. Ini sekali lagi semua dikembalikan kepada wajib pajak seperti apa. Tapi menurut saya seperti itu. Kalau dia yakin dengan 2016 sampai dengan 2020 tidak ada masalah dengan penghasilannya, gitu kan? Ya silakan ikuti yang di PPS kebijakan yang pertama. Seperti itu Pak Winston. Ya, terima kasih Bu Inga. Ini memang ada juga pertanyaan-pertanyaan ya mungkin ini pertanyaan-pertanyaan awam, tapi nggak apa-apa dijawab aja Bu Inga nih. Siapa yang wajib ikut PPS? Apakah WPOP yang PPh-nya nihil juga harus ikut PPS? Gimana Bu Inga nih? Sekali lagi, ini program pengungkapan sukarela. Penghasilannya nihil, kalau dia tidak punya penghasilan sama sekali, di tahun berapa kita bicaranya nih? Karena PPS ini kalau kan berkaitan dengan harta. Sepanjang seluruh penghasilannya sudah disampaikan, atau kalau dia nggak punya penghasilan, berarti pada saat dia mendapatkan hartanya kapan? Kan gitu kita kembalikan nih. Misalnya, sekarang dia penghasilannya nihil, tapi dulu pada tahun 2014 dia dulu penghasilannya banyak sekali sehingga punya harta banyak juga gitu kan gitu. Sepanjang 2016-2020 dia nggak punya penghasilan sama sekali gitu. Ya sudah memang nggak ada lagi gitu kan. Itu kembali ke tadi yang masalah daluarsa atau tidak gitu loh. Jadi sebetulnya dasarnya bukan karena penghasilannya kita melihat nih. Kalau PPS itu adalah kita melihat apakah ada atau tidaknya harta yang belum diungkapkan dalam SPT. Kalau kita berbicara penghasilan, maka Bapak Ibu harus memperhatikan apakah SPT saya sudah dilaporkan atau belum gitu kan, sesuai dengan penghasilan yang ada atau tidak gitu. Tapi kalau PPS kita hanya melihatnya harta yang belum diungkapkannya apa, gitu Pak Winston. Mesti dipisahkan nih. Jadi walaupun sekarang nihil, tapi kalau memang ternyata dulu hartanya ada yang belum pada saat mendapatkan harta itu penghasilan belum dipajaki gitu, ya monggo ikut PPS boleh gitu. Ya ini susahnya kalau chat kan gini nih, kita tidak bisa mendapatkan arti yang ininya. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya pikir ini merupakan suatu hal yang umum gitu loh. Memang akan sangat terjadi kalau kita buka ini terus, tanya jawab terus, nanti bisa nggak selesai-selesai Pak Winston. Kita lanjutkan dulu dengan chatnya. Iya. Ya. Ke mute kayaknya Pak Winston. Masih mute. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari
Bapak TB Yanuar ya. Siang Ibu Inge, mohon izin tanya, kalau beli rumah di tahun 2018, misal 500 juta, NJOP 400 juta, untuk ikut PPS, pakai angka yang mana ya Bu? Nanti dasar dokumennya pakai apa ya Bu? Nah ini, Oke. mana Bu Inge? Pakai yang 800 juta ya Pak, pakai akte jual belinya, gitu loh. Oke. Akte jual beli. Ya. Jadi yang dipakai harga perolehan. Harga perolehannya kan dia Betul. belikan 500 juta. Ya, 500 juta bukan 800 juta, maaf. Ya, dibelinya 500 juta berarti dipakai 500 juta ya Bu Inge. Yang 500 Terus, juta, betul. Akte apa yang dipakai berarti aktenya adalah akta jual beli ya. Akte jual beli, betul. Tapi cuma dicantumkan saja nomor aktenya Bu Inge ya, nggak perlu ya, betul. dan segala macam dicantumkan. Ya, betul. Oke gitu ya Ibu Bapak TB Yanuar ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Handokoli. Ini Bapak Handokoli lagi. Pertanyaannya banyak ya. Ibu Inge Diana, mohon izin tanya, NPP tahun 2002, mungkin salah kali maksudnya, NPP tahun 2021 kali ini. NPWP kalau 2002 kan belum terjadi Pak. NPWP tahun 2021 agar bisa ikut PPS bijak 2, bagaimana jika ada beli rumah tahun 2020 seharga 500 juta, sedangkan penghasilan tahun 2020 sebesar 100 juta. Apakah atas pembelian rumah 500 juta menjadi masalah ikut PPS bijak 2 karena tidak sesuai penghasilan yang diperoleh tahun 2020? Terima kasih Bu Inge. Oke, siap. Ini Pak Handoko tadi berkenaan dengan NPWP ya, tadi kayaknya ya. Ini mungkin entah NPWP-nya nanti baru dibikin tahun 2020 mungkin ya, atau baru mau dibikin nanti tahun 2002 sebelum PPS, boleh-boleh aja sih Pak. Nah gini, ini saya asumsikan dia punya NPWP tahun 2020 dan dia sudah melaporkan SPT tahun 2020 ya Pak Winston ya. Memang di situ terlihat tuh dia, tunggu. Kalau sudah menyampaikan SPT tahun 2002 atau belum tuh, agar beli rumah. Ini kemungkinan belum menyampaikan SPT ya biasanya ya. SPT nih, karena dia juga masih berandai-andai mau punya NPWP nih Bu. Ya siap. Jadi kalau memang tapi ini syaratnya harus punya NPWP loh ya kalau ikut PPS Pak gitu loh. Nah ini mungkin dia menghindari pertanyaan nih Pak Winston katanya. Kok uang 100 juta bisa beli rumah 500 juta? Kalau keadaannya seperti itu, memungkinkan sekali DJP akan bertanya gitu kan. Nah, mungkin Pak Handoko daripada ditanya-tanya saya nanti sama DJP dapat uang dari mana lagi gitu kan. Udahlah saya ikut PPS saja kebijakan kedua. Berarti boleh nih kebijakan kedua untuk harga rumah yang 500 juta. Itu bisa Pak Winston. Jadi clear ya Bapak Handoko ya, boleh ya. Jadi walaupun nanti NPWP-nya baru dibuat, belum masukkan SPT ya, nanti bisa ikut PPS ya. Nah, tapi ini kalau dia belum punya NPWP ya kan dia harus ber-NPWP dulu dan juga dia harus menyampaikan dulu SPT tahun 2020 Pak Winston sebelum ikut PPS karena dasarnya adalah SPT tahun 2020. Nah, dalam SPT tersebut Bapak boleh mencantumkan sesuai dengan penghasilannya saja gitu loh. Sebetulnya nih, jadi saya jadi agak ini nih. Karena kan dasarnya nanti menjadi SPT tahun 2020, ya kan? Di dalam SPT tahun 2020 itu hanya melaporkan penghasilan yang diperoleh tahun 2020 saja sebetulnya gitu loh. Jadi dia bisa mengatakan saya punya penghasilan 100 juta dikurangi PTKP segala macam, kalau mau dipotong pajak ya udah berarti nihil SPT-nya kan. Jangan mencantumkan harta di situ gitu loh. Itu menjadi dasar sehingga yang 500 juta tadi itu bisa mengikuti PPS nantinya. Karena dasarnya harus SPT 2020. Tapi kalau dimasukin juga itu nanti yang akan menjadi pertanyaan gitu kan. Ini penghasilan 1 juta kok rumahnya 500 juta. Nah, kalau 500 juta ikut PPS kebijakan 2, maka tidak akan ada pertanyaan. Kita tidak akan mempertanyakan lagi, Bapak dapat 500 juta dari mana? Itu udah nggak akan ditanyain lagi pas sama orang pajaknya gitu loh istilahnya. Kira-kira gitu Pak. Ya. Pak Winston ke mute lagi. Ya, Pak Handoko
sudah bisa tangkap ya. Jadi sementara dilaporkan dulu SPT-nya 2020 sesuai dengan penghasilan, baru selanjutnya mengikuti PPS. Dan nanti di PPS dilaporkan ini hartanya yang 500 juta. Ya Binga ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak TB Anwar lagi. Apakah jika tidak mengikuti TA Jilid 1, apakah OP boleh ikut PPS? Nah, ini tidak ikut dia, tapi dia mau mencoba masuk kebijakan 1 yang 2015 ke bawah, yang kemarin Bu Inga. Gimana Bu Inga? Nggak bisa Pak Yanwar. Kalau tidak ikut TA berarti tidak bisa ikut kebijakan 1 ya. Tadi kembali ke masalah harta diperolehnya sudah daluarsa tadi. Pilihannya kepada Pak Yanwar. Silahkan melalui mekanisme pembentukan SPT kalau memang ingin semua SPT-nya itu dari awal punya NPWP sampai sekarang tertib semuanya gitu. Jadi nggak bisa kalau untuk ikut PPS Pak. Silakan. Ya, jadi nggak bisa ikut PPS yang 1, tapi kalau mau melaporkan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Andokoli lagi nih. Ini Ibu Inga Diana mohon izin tanya, orang tua meninggal yang meninggalkan warisan berupa rumah. Orang tua tidak punya NPWP, artinya aset tidak dilaporkan. Apakah penerimaan warisan bisa dikenai tanggung jawab renteng atas aset yang dimiliki orang tua? Dasar hukum penerima warisan tidak bisa dibebankan atas perolehan yang dimiliki orang tua karena warisan bukan objek pajak. Terima kasih, Bu Inge. Ya, saya ngerti maksudnya. Jadi mungkin dulu karena orang tuanya dulu tidak punya NPWP. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya ini Pak, dulu penghasilannya sudah dipotong pajak atau belum, kan gitu. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa misalnya nggak punya NPWP tapi karena menjadi pekerja di mana gitu kan, penghasilan sudah dipotong pajak sehingga bisa membeli rumah, yaitu boleh kalau bisa dibuktikan bahwa memang penghasilannya dulu sudah dipotong pajak sehingga wajar untuk membeli rumah kemudian dijadikan warisan, ya berarti sebenarnya tidak ada tanggung jawab renteng begitu warisan itu terbagi kan gitu Pak Winston. Begitu dibagikan semua menjadi bukan menjadi objek pajak di penerima waris, seperti itu sebetulnya. Jadi dalam saya tidak mengenal rasanya tapi coba saya pastikan, tapi rasanya tidak ada tanggung jawab renteng untuk ini ya warisan. Seingat saya sih tidak ada gitu loh. Nanti mungkin tunggu pada saat jual belinya. Nah, gini, biasanya sih yang terjadi pada saat misalnya kalau warisan itu dibagi-bagi gitu loh. Misalnya rumah dijual, kemudian nanti akan dibagikan ke berapa anaknya hasil penjualan. Nah, itu biasanya rumah itu di atas nama atau memakai NPWP salah satu anak untuk melaporkannya terlebih dahulu kayak gitu. Nah, sepanjang sebetulnya dalam akte warisnya itu sudah ada gitu ya, sudah jelas Bapak Ibu boleh misalnya tadi Pak Handoko waktu orang tuanya meninggalkan rumah, ada 4 bersaudara Pak Handoko, dulu rumahnya nggak pernah masukin SPT bapaknya, ini rumah sekarang mau dijual kemudian dibagi-bagi, ini masukin dulu ke SPT Pak Handoko, misalnya seperti itu kan, karena dia harus pada saat penjualan harus ada NPWP-nya kan gitu biasanya tuh. Harus itu bisa dilaporkan terlebih dahulu kalau sebelum terbagi saya bicara mohon maaf. Sebelum terbagi bisa dilaporkan terlebih dahulu di salah satu anaknya gitu kan. Please kalau mau melaporkan sesuatu dalam SPT, kalau misalnya memang itu merupakan sesuatu yang bukan objek pajak, berikan keterangan terlebih dahulu Pak Handoko ya. Nah, nanti pada saat ini sudah terbagi-bagi, itu malah jadinya lebih jelas sebetulnya. Sudah dijual dengan nama NPWP-nya misalnya Pak Handoko, karena sudah ada di SPT Pak Handoko juga, baru nanti terbagi ke adik-adiknya semua, hilang dari tempatnya Pak Handoko hartanya, di masing-masing adik-adik nanti barangkali atau kakaknya, nanti ada yang masing-masing warisan yang udah dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing. Kira-kira seperti itu sih Pak Wison, tapi yang jelas tidak ada tanggung jawab renteng untuk warisan ya gitu loh. Ya. Oke, semoga Pak Andoko bisa paham ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak David Lesmana. Ini agak panjang pertanyaannya, tapi nanti saya bagi-bagi aja Bu Inge ya, supaya nggak lupa. Oke, siap. Ini dalam PPS skema 2, WP harus cabut permohonan pengembalian pajak.
Lalu apakah kompensasi rugi dan lebih bayar kompensasi PPh dan PPN masih diperbolehkan? Itu dulu Bu Inga. Jadi kalau ikut PPS 2, Kompensasi, ya. kalau dia mau ikut skema 2, 2016 sampai 2020 tadi, WP harus cabut permohonan pengembalian pajak. Nah, sekarang Ya, ya, betul. kalau kompensasi rugi dan apa lebih bayar kompensasi PPh, PPN masih diperbolehkan. Ya, ini sebetulnya saya coba ilustrasikan. Dia misalnya sekarang sedang ada restitusi kan. Iya. Nah, karena mau ikut PPS tahun 2020 ini, itu dicabut restitusinya, sementara di dalam SPT tersebut sebetulnya dari restitusi karena ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya gitu kan ya. Ini kita bicara orang pribadi loh ya, Pak Ya, David, ya bukan ini badan. Nah, Pak karena Lesmana juga harus apa namanya? Ini kita bicara orang pribadi ya Pak kita Lesmana. bicara orang pribadi ya, kalau untuk kebijakan kedua, karena begitu badan, ini dia tidak berhak untuk mengikuti kebijakan kedua gitu. Kompensasi kerugian, kalau memang orang pribadi ini masih memiliki, nah ini harus saya cek lagi nih, nanti diatur atau tidak ya. Karena gini, sebetulnya dengan kalau misalnya kompensasi kerugiannya itu masih ada, tunggu, dia lebih bayar karena masih ada kompensasi kerugian. Kemudian kompensasi kerugiannya itu diakui atau tidak ya, karena sebetulnya untuk yang tahun yang bersangkutan itu kan nanti tidak akan dikeluarkan SKP lagi ya, SKP lagi. Saya harus pastikan dulu Pak Winston ya, saya daripada saya salah menjawab, saya coba pastikan lagi karena ini tidak ada di dalam undang-undang, ini tidak ada dalam undang-undang, mungkin nanti akan ada dalam peraturan pelaksanaan kemungkinan ya mengenai kompensasi kerugian. Tapi satu hal tadi Pak David bahwa ini kalau kebijakan 2 adalah untuk orang pribadi ya, tidak berlaku untuk badan. Itu perlu dicatat dulu tuh. Oke. Ya, jadi mungkin ini Ibu Inga, ini dia tidak lebih bayar di SPT-nya, tapi dikompensasikan, kompensasi saja. dikompensasikan terus. Ini bagaimana? Masih boleh nggak? Masih diperbolehkan nggak ini dibawa lagi nanti ke yang berikutnya, misalnya SPT-nya 2020 itu misalnya lebih bayar, tapi tidak restitusi, dikompensasikan ke masa berikutnya. Kompensasi ini masih bisa nggak digunakan di 2022 atau 21 kalau dia ikut PPS? Kira begitu. Iya, betul. Iya. Nah ini saya kayaknya mendingan cek dulu deh Pak Winston ya, karena belum ada di undang-undang. Ini belum di undang-undang, kayaknya belum ditegaskan seperti itu, boleh atau tidaknya. Nanti mungkin di peraturan pelaksanaan. Mohon maaf Pak David, mohon maaf ya. Ya nanti Pak David, nanti kita lihat di peraturan pelaksanaannya. Tapi kalau kita mengacu kepada teks amnesti yang lalu, ini mulai dari nol. Ya betul. Ada apa namanya ungkapan seperti di pom bensin mulai dari nol ya Pak. Jadi nanti kita lihat aja peraturan pelaksanaannya. Mungkin juga ini sama juga mulai dari nol juga nih Pak David Lesmana ini ya. Kemudian sehubungan dengan pasal 10 Undang-Undang HPP ayat 4 tentang PPS yang mengatakan bahwa setelah Undang-Undang HPP ini terbit, pembetulan SPT dianggap tidak dibetulkan. Sementara saat ini banyak WP yang mendapat surat SP2DK dan ada yang terpaksa sudah membetulkan dan merespon dan mendapat ada berita acara closing dan sudah di-store, Bu Inga. Apakah akan kehilangan hak untuk ikut PPS karena ini, atau boleh ikut namun bagaimana dengan uang yang sudah di-store jika tidak dianggap pembetulannya? Kan tadi sudah ada pembetulan SPT dia dan sudah di-store, padahal ada klausul yang mengatakan kalau ikut PPS maka SPT pembetulan dianggap tidak disampaikan, tidak dipertimbangkan. Ini bagaimana Bu Inga? Ini kalau saya melihatnya, berarti Bapak ini selain SP2DK masih ada harta lain kan gitu Pak Winston yang belum dilaporkan. Ya kemungkinan begitu, dia mau ikut PPS lagi selain yang ini. Mau ikut PPS karena masih ada harta lain yang akan dilaporkan. Nah, berarti mungkin teman-teman saya di KPP kayaknya kurang jeli nih. SP2DK-nya belum lengkap nih kayaknya nih, hartanya masih ada yang nggak kelihatan punya Bapak ini. Saran saya sih gini sih, kalau udah terlanjur bayar ya mau gimana lagi, berarti emang sudah tidak boleh lagi ya. Kalau sudah ada pembetulan berarti emang tidak bisa mengikuti PPS. Maksud saya ikuti saja, tadi pembayaran SP2DK diikuti dengan pembetulan SPT gitu ya Pak Winston ya?
Ya, pembetulan SPT. Betul. Dan Kebetulan sudah disetor SPT pajaknya. karena SP2DK kan seperti Ya, itu. ya, ya. Oke, berarti pembetulan SPT-nya tidak diakui, tapi dia pengen ikut PPS karena karena sudah terbit undang-undang HPP. Eh, ini agak pelik juga. Saran saya sebenarnya gini, kalau memang ini belum selesai ya SP2DK-nya ya Bapak Ibu, atau gini, ya udah dilaporkan aja hartanya. Misalnya artinya gini, kalau sudah terlanjur pembetulan SPT, ya pembetulan SPT saja lagi kan gitu. Disesuaikan dengan harta yang memang belum diungkap selama ini tapi tidak melalui PPS. Artinya gini, kalau misalnya tadi oleh teman-teman saya di SP2DK ada apa, misalnya saham, udah ada pembetulan SPT, sesuaikan nih, kan itu berarti dia menghitung lagi penghasilannya, kemudian melaporkan hartanya, seperti itu kan kalau kita ikut SP2DK seperti ini. Nah, kalau ternyata masih ada harta lain, tapi karena sudah ada pembetulan SPT, ya saya sarankan Bapak ini langsung mengikuti pembetulan yang berikutnya, kalau memang hartanya mau diungkapkan gitu loh. Karena pembetulan SPT itu tidak bisa diakui lagi kalau misalnya dia dilakukan setelah undang-undang HPP, maka dia tidak boleh mengikuti PPS kebijakan 2 kalau memang pembetulan SPT-nya ingin diakui, kan gitu. Kan dia udah terlanjur nih sama SP2DK itu udah jadi pembetulan SPT, ya sudah itu saja digunakan gitu sebagai pembetulan SPT. Kalau masih ada harta ya betulin lagi aja pembetulan SPT-nya gitu kan. Untuk tahun yang sama kita berbicaranya atau tidak nih, kita masih agak ini juga. Saran saya sih gitu Pak, gitu loh. Nah kalau belum terlanjur membayar, belum terlanjur ada pembetulan SPT, ini kan kayaknya masih banyak nih, mungkin teman-teman saya karena akhir tahun SP2DK-nya terus dikejar supaya bisa mencapai penerimaan kan gitu. Sebetulnya sih masalah komunikasi kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Kemarin pengalaman saya di webinar yang lain, Bu boleh nggak saya menyampaikan surat pernyataan kepada kepala kantor. Saya mengatakan bahwa saya akan mengikuti program PPS dengan mengakui misalnya gitu, harta yang belum saya laporkan. Ya silahkan saja, saya bilang gitu. Artinya dia punya komitmen dengan teman-teman saya di KPP, entah dengan AR, dengan kasir, kepala kantor, bahwa memang SP2DK ini akan saya selesaikan melalui program PPS gitu. Tapi Bapak Ibu ya tadi betul, ini komitmen ya, namanya komitmen ya kita lakukan bersama-sama gitu kan. Karena emang ada dua pilihan untuk Bapak Ibu semuanya. Boleh melakukan pembetulan SPT dengan dasar SP2DK atau bisa mengikuti PPS. Tapi sekali lagi ini menurut saya merupakan suatu hal yang harus dikomunikasikan kepada teman-teman saya di KPP. Nah, tadi untuk yang sudah terlanjur pembetulan SPT, kalau memang masih ada harta yang lain, ya pembetulan SPT lagi aja, kalau memang tahunnya yang sama menurut saya. Karena uang itu, seingat saya nanti akan diatur bahwa pembayarannya tidak bisa melalui PBK, tapi ini harus kita tunggu dulu Pak Wiston ya di ininya, di PMK-nya. Jadi dia bukan melalui PBK dari pembayaran yang sudah terlanjur yang lain tadi, misalnya seperti itu. Ada ketentuan seperti itu nantinya. Ini sedikit bocoran jadi keluar juga deh akhirnya. Kira-kira gitu Pak Wiston. Iya, ini memang banyak ini yang ditanya masalah SP2DK kaitannya dengan masalah pengungkapan sukarela ini. Ya. Jadi ada yang seperti yang tadi yang ditanya sama Pak Dapi Lesmana ini, kalau kita sudah membetulkan SPT dan sudah setor, kemudian kita mau ikut PPS, kita mau ada yang mau kita laporkan di luar yang di apa namanya, yang SP2DK tadi. Nah ini padahal ada klausul disampaikan di situ bahwa kalau kita mau ikut PPS, pembetulan SPT itu tidak diakui. Itu di satu sisi. Tapi ada juga yang bertanya, Memang Bu Inga, terkait dengan SP2DK ini, kalau saya sekarang ini dihimbau-himbau, tapi saya belum sempat betulkan. Kemudian saya langsung PPS, ikut pengungkapan sukarela, program pengungkapan sukarela. Tapi yang diungkapkan adalah hal yang berbeda dengan yang di SP2DK. Apakah SP2DK ini masih saya harus ikan terkait SP2DK banyak terkait dengan transaksi artinya ya. SP2DK itu terkait dengan transaksi. Sementara PPS ini terkait dengan harta. Jadi kadang-kadang jadi tidak ketemu dia, tidak ketemu yang di PPS harta, yang di yang di SP2DK terkait dengan transaksi berjalan. Betul.
Ya. Nah, ini Ya. bagaimana Bu Inga? Biar sekalian juga clear sama Pak David Lesmana. Ya. Saya sampaikan fair aja nih Pak Winston. Saya nggak mau nutupin, saya nggak mau juga ingin menguntungkan Direktorat Jenderal Pajak atau membela teman-teman saya yang di KPP dengan SP2DK-nya. Jadi memang betul bahwa PPS berkaitan dengan harta. Misalnya tadi kita katakan saja SP2DK terkait dengan transaksi PPN gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, dia ingin menghapus gitu loh kewajiban SP2K transaksi PPN ini dengan melakukan PPS kan gitu sebetulnya. Bapak Ibu mesti kita lihat dulu nih, transaksi PPN itu kan masih jual beli misalnya kan, gitu tidak berkaitan dengan harta sebetulnya gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti PPS memang gitu loh, atas kewajiban Bapak Ibu baik itu PPHOP, PPN atau POTPUT itu tidak akan dikeluarkan ketetapan pajak lagi gitu. Sepanjang Bapak Ibu mengikuti PPS. Itu memang demikian di dalam undang-undang gitu loh. Himbauan saya sih sebetulnya Bapak kalau saya maunya yang untung-untung aja nih Pak Winston gitu. Kalau PPN dibayar dulu Pak. Kecuali Bapak, kecuali ini saya bilang, kalau PPN itu berkaitan dengan yang sudah dipungut. Artinya gitu. Kalau memang Pak David sudah melakukan pemungutan PPN tapi belum disetorkan, itu tetap akan dikeluarkan SKP. Kan tadi itu, klausul dalam undang-undang mengatakan bahwa dia tidak akan diterbitkan ketetapan pajak atas PPHOP, PPN, dan POTPUT, kecuali apabila belum menyetorkan PPh atau pajak yang sudah dipotong atau dipungut dari pihak lain. Karena itu tetap akan diberikan SKP. Jadi kita mesti lihat dulu nih transaksinya apa sebetulnya yang dilakukan oleh Pak David yang sedang di SP2DK oleh teman-teman saya ini. Kalau tidak berkaitan dengan hal tersebut, maka itu nanti memang tidak akan diterbitkan SKP lagi kalau sudah mengikuti PPS. Begitu Pak Winston. Ya, ya makasih Bu Inga ya. Ini ada pertanyaan lagi nih ya. Saya akhiri karena udah mau habis waktunya ya. Apabila telah melakukan pembetulan SPT tahunan tahun 2019, masih bisa ikut PPS, tidak mengikuti TA1? Pembetulannya sebelum Undang-Undang HPP kan Pak? Ya, ini apa namanya tidak dijelaskan ini ya. Apabila telah melakukan pembetulan SPT tahunan tahun 2019, masih bisa ikut PPS, ini tidak dijelaskan, berarti dua kondisi ya Bu Inge ya. Kalau dua kondisi ya. Kondisi tergantung kondisinya. Tapi kalau itu kan dikatakan SPT tahun 2019 ya Pak Winston ya. Sedangkan 2019. yang menjadi dasar untuk PPS adalah SPT tahun 2020 gitu loh. Kalau misalnya taruhlah dia membetulkan SPT 2019 sebelum Undang-Undang HPP itu kan, itu nggak ada masalah sebetulnya. Tapi dia harus melaporkan dulu SPT tahun 2020. Karena yang menjadi dasar adalah harta yang dilaporkan dalam SPT tahunan tahun pajak 2020 gitu. Kecuali dia melakukan pembetulannya itu setelah Undang-Undang HPP. Yang itu berarti dianggap tidak dibetulkan. Kita akan tetap, tapi yang kita lihat adalah SPT tahun 2020 gitu loh. Ini kadang-kadang WP 2019 ada daftar harta, 2020 nggak ada, suka lupa kayak gitu kayaknya ya. Nah, kalau kita melihat TA sih dulu gitu, kita melihat SPT terakhir dia melaporkan daftar hartanya kapan gitu. Kecuali memang di tahun 2020 ini hartanya hilang semua gitu. Kemudian ada penghasilan lain yang dia akui gitu. Gitu Pak Winston. Oke, makasih Bu Inga ya. Ini sebagai apa namanya? Tanya jawab terakhir ya. Ini saya akan berikan kesempatan kalau masih ada yang raise hand langsung ya, mau menanya ke Ibu Inga ya. Saya berikan kesempatan, apakah masih ada yang mau bertanya, silakan raise hand untuk bertanya langsung. Jika tidak ada, nanti maka sesi webinar ini akan kami tutup. Silakan, Bapak Ibu peserta webinar, masih ada yang bertanya? Pak Sahata mau bertanya, Pak Sahata? Oke, boleh ya? Saya boleh tanya juga. Penutup, nggak apa-apa Pak Sahata. Silakan Pak Sahata. Oke, Bu Inga, saya mau tanya sebetulnya kan dengan ada database yang di DJP. Jadi kan memang selama ini kan banyak WP yang mengisi daftar harta itu tidak rinci. Artinya misalnya bank, deposito, apa segala macam tidak rinci. Apakah nanti ada pengaruhnya Bu? Kalau misalnya in total sebetulnya sama, tapi dengan ada database, mungkin nanti kan dari DJP sendiri kan melihat
satu angka, misalnya kalau kita lapornya di tabungan, ternyata begitu dicek ada deposito, ada macam-macam nih, ada obligasi, segala macam. Apakah itu jadi masalah, Bu? Sebetulnya apa untuk semua laporan keuangan itu Pak Sahata ada klarifikasinya kan, ada proses klarifikasi. Kalau misalnya tadi kita melihat kita memperolehnya dari perbankan itu dengan nilai di atas 1 miliar secara total ya, akumulasi, baik itu dari tabungan dan dari segala macamnya juga. Nah itu kalau misalnya nanti memang dilaporkannya selama dalam bentuk tabungan saja gitu kan, tidak ada nomor rekeningnya. Ya, Sebetulnya setara kas misalnya setara kas semua, Bu, gitu misalnya setara kas digabung semua semua. gitu kan. Ya betul. Sebetulnya tidak masalah kalau menurut saya Pak Sahata, tidak akan ada masalah sepanjang memang jumlahnya itu ya nanti sama. Pada saat kami melakukan klarifikasi pun kita akan melihat sebetulnya gitu loh. Kalau ternyata dibilang di setara kasnya dia itu sudah ada misalnya harta sebesar 1 miliar, sementara kami juga dapat dari bank sekitar 1 miliar, itu rasanya sih nggak masalah. Tapi akan lebih baik memang kalau diperinci Pak Sahata. Mungkin kadang-kadang teman-teman nggak mau ngasih nomor rekening gitu kan, cukup bilang misalnya tabungan di BCA, tabungan di BNI, tabungan di BRI berapa, itu monggo kalau mau diperinci. Atau tadi cuma tabungan dan deposito dibedakan gitu. Tapi sebetulnya ini kita kembali kepada nanti teman-teman saya yang meneliti gitu kan. Dan kalau memang nilainya masih oke saja, masih wajar, sebetulnya tidak akan terlalu banyak klarifikasi yang dilakukan Pak Sahata. Menurut saya sih seperti itu. Oke, makasih Bu Inga. Ya, sama-sama Pak. Baik Bu Inga, terima kasih banyak sudah bergabung dengan Halo Pajak untuk memberikan materi dan memberikan informasi mengenai program pengungkapan sukarela. Ya. Terima kasih, semoga Bu Inga lain waktu juga bisa berkesempatan untuk memberikan informasi kepada para wajib pajak. Ya, makasih Bu Inga. Ya, Pak Winston, sama-sama. Ya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Ya, baik Bapak Ibu para peserta webinar, dengan berakhirnya diskusi dan tanya jawab dengan Ibu Inge, maka berakhir sudah acara webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Inge maupun Pak Justinus Prastowo sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta webinar. Sebagai penutup kami menyampaikan bahwa program pengungkapan sukarela ini adalah fasilitas ya. Silakan Bapak Ibu, biasanya itu dalam rangka untuk tax planning, dalam rangka untuk untuk perencanaan pajak ke depan, kita bisa manfaatkan. Silakan ditimbang mana benefitnya. Tadi sudah disampaikan beberapa manfaat-manfaat yang cukup banyak ya manfaatnya ya. Kami menyarankan silakan nanti untuk dimanfaatkan. Tapi ini Bu Inga masih mau nggak Bu Inga nih? Ada satu yang resen ini. Sebelum kita tutup nih Bu Inga, satu Oke, ya. satu ya. Satu aja ya. Ini satu yang resen, silakan yang resen untuk bertanya. Silakan tolong dibantu panitia. Ini siapa? Pak Wuyung ya? Pak Uyung. Pak Wuyung namanya. Wuyung Sayekti saya lihat nih. Ini Pak Uyung masih bergabung dengan kita, Pak Uyung. Pak Uyung. Pak Uyung masih bersama dengan kita, Pak Uyung. Halo. Baik Pak Uyung, kalau memang tidak bisa, kelihatannya batal ya Bu Inge ya. Jadi demikian Bapak Ibu para peserta webinar, terima kasih atas keikutsertaannya dalam webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Inge. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya, Pak Winston, Mas Hatta. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Makasih Bu Inge. Ya. Saya izin live ya. Makasih Bu Inge.